Oke, selamat datang kembali di channel Wicak Miftah. Hari ini kita mau ngajakin teman-teman house tour rumah yang desainnya itu cukup kompleks, detail, unik, dan di dalamnya ada inner court yang sebagus ini. Teman-teman harus nonton video kali ini sampai selesai. Yuk kita ketemu sama arsiteknya. Halo Mas Doni. Halo Mas. Mas Rosi. Halo Mas. Apa kabarnya? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Terima kasih nih kita udah boleh datang ke sini mau meliput salah satu hasil karya dari Studio Doors ya. Nah, boleh memperkenalkan diri dulu Mas? Saya Doni dari Studio Doors. Saya Rosi dari Studio Doors. Udah. Singkat Oke. aja Mas. Kita sebelum membahas rumahnya berarti ini untuk lantai 1 dan fasadnya penjelasannya sama Mas Doni berarti ya? Iya. Nanti yang lantai 2 dan 3 sama Mas Rosi. Oke, dan sama Miftah juga kita gantian. Oke Mas, monggo kita bahas fasadnya dulu ya. Oke teman-teman, sekarang kita udah memposisikan diri karena ini sudut yang terbaiknya kata Mas Doni nih. Mas. Nah, ini sebelum kita bicara desainnya Mas, luas tanahnya berapa, luas bangunan berapa Mas? Luas tanah di sekitar 330, terus 330. luas bangunan sekitar 340. 340. Dan dari luar emang udah unik banget. Ini kulihat banyak sekali garis-garis diagonal di seluruh fasadnya. Ini konsep desainnya seperti apa Mas Doni? Nah, sebenarnya kalau konsep desain itu kami biasanya berangkat dari isu dari owner dulu gitu Mas. Waktu itu owner datang ke kami terus dia menyampaikan kalau saya tuh rumah saya itu agak kurang tamannya, kurang ruang untuk bernapasnya lah. Nah, terus sebenarnya konsep utamanya adalah court house. Dia akronim dari basketball court dan central courtyard. Nah, itu nanti akan ada di dalam sih. Nah, konsep itu akan berpengaruh sama fasad kita yang ini kan kelihatannya masif gitu ya Mas Masif, ya. masif dan seperti tertutup semua, tapi banyak sekali hijau-hijaunya ya. Nah, untuk fasadnya karena tadi udah terbuka di dalam, ownernya itu pengen privasinya agak terjaga kalau dari luar. Jadi memang kita bikinnya masif, terus kalau masif cuman kotak nge-L doang karena hook ini kan kaku ya. Kurang asik ya, kurang asik tuh. Nah, ya udah kami coba deh kalau masif kita mainin garis diagonal di semua masanya. Nah, jadilah kayak gini. Terus ada konsep batu yang sebenarnya ini untuk nampilin material teksturnya biar nggak plain banget gitu. Nah, kita infuse ke fasad. Oh, dan ini juga kulihat kan yang sini batunya yang di fasad sini sama yang di atas pun beda ya Mas ya? Betul. Terus juga kulihat di situ ada warna dari bata juga ya, yang merah-merah itu ya. Oh, oke. Ini padu-padannya cakep banget sih emang. Dari luar paling mencuri perhatian sepertinya. Bener sih Mas kalau itu. Jadi waktu itu owner juga diskusi waktu awal sama kami. Mas, kira-kira material apa yang bisa timeless, tahan cuaca, tapi dia tetap stand out gitu. Nah, berhubung si owner ini juga sangat suka tanaman, nah kami terus sebenarnya kalau kita lihat di alam gitu, di tebing, di hutan, di laut, itu pasti ada unsur batu yang dikombinasi sama pepohonan atau tanaman. Nah, ya udah akhirnya waktu itu kami sampaikan kalau material batu menurut kami akan bisa timeless, tahan cuaca karena semakin dia kena air hujan, kena cuaca, lumutan itu malah muatin karakter materialnya. Dan semakin iya ya, feels-nya look seperti di alam beneran semakin kuat ya Mas ya. Dikombinasi ini sama tanaman yang sebenarnya landscape-nya dari owner pengennya agak tropical gitu sih. Kayak ini ya, satu sudut ini ya, ini bagus banget sih. Pas ku perhatiin kan. Ini sebenarnya Lee Kuan Yew yang kalau biasanya dipasang di atas dia menjuntai ke bawah gitu ya. Ya, nah ini kita taruhlah di planter depan. Jadi beddingnya segini. Bentuknya pun ini sebenarnya respon dari lokasinya di hook gitu. Jadi kita juga biasanya ngerespon tapak bangunannya berada lah Mas. Dan kulihat ini ternyata ada celah untuk bukaan ya Mas ya? Iya betul Mas. Bukaan dan ada lightingnya. Nah kenapa nih Mas? Ada bukaan tapi tipis saja. Gimana ceritanya tuh Mas? Karena memang requestnya adalah privacy. Kita sih pengennya tetap ada bukaan lah, tapi yang dia aman, nggak ganggu privacy. Wow. Ini kalau dibilang fasadnya pun cukup kompleks ya Mas ya, dari bentuknya ya.
Dan sekilas kalau dari sini seperti dua bangunan yang terpisah kah? Betul. Jadi emang dasarnya ini tuh dua kafling. Oke. Jadi untuk rumah yang sebelah sana itu existing waktu kami desain itu udah ada bangunannya dan itu renovnya total lah. Cuman kita pertahanin strukturnya lah. Kalau makeovernya total. Kalau yang sebelah sini, Sebelah sini bangun baru. gimana Mas memadukannya antara yang sudah existing sama yang baru tuh Mas? Nanti di ruang dalam kita ada konsep tadi yang taman tengah. Itu akan jadi jangkar penataan dari rumah ini. Nah, kalau di fasad kami sih mungkin nyebutnya selimut batu lah konsepnya. Jadi batu ini tuh emang kita bawa dari ujung sana, jalan yang sebelah kanan sana. Dia keliling L, terus habisnya di ujung sebelah sana. Nah, itu mungkin salah satu siasat kami gimana sih nyatuinnya. Oke, dan terus di area sininya ternyata ini area untuk carport ya Mas ya? Carport, betul. Nah, carport ini juga sebenarnya jadi bagian gimana kami menyatukan dua kafling ini. Nah, kita makanya pakai satu desain dan material yang sama lah untuk pagernya. Menariknya lagi dibikin ada diagonal ya Mas? Betul, masih kami bawa juga nih diagonalnya. Ternyata di atasnya juga dikasih rumput-rumput ini ya, ekor kuda. Jadi nggak terlalu kaku ya ketika ada vegetasinya seperti ini ya. Oke, berarti kalau untuk pintu masuk ini bisa dari sini maupun dari sana ya? Bisa dua akses ya. Oke, cuman yang di sini sepertinya lebih dispesialisasikan untuk akses masuk karena di sini juga ada untuk paket ya, tempat paketnya udah disiapin semua gitu ya. Betul, emang kebiasaannya owner akan akses jalan kaki itu dari sini atau mobil utama juga di sini karena di belakangnya itu langsung ketemu living room. Oh, oke. Nah, boleh kita masuk Mas? Boleh, Mas. Wah, tapi impresiku pertama pas masuk ke sini dominasi kan gelap ya Mas ya. Betul, Mungkin Mas. karena ini hitam, sini atasnya hitam. Iya. Tapi ketika melihat ke sana terang, ke sini juga terang. Nah, Betul. seperti apa Mas konsepnya Mas? Nah, untuk carport yang area ini kan emang dulu bangunan existingnya lah, cuman kami makeover total, terus karena di kafling sebelah itu akan dibangun rumah yang sebenarnya rumah owner juga, itu kita coba inilah buka dinding pembatasnya, cuman emang ada beberapa struktur yang nggak bisa kami bongkar, makanya ada beberapa kolom Ini yang masih stay. ada ya existing ya. Cuman akhirnya kita optimalkan yang emang bisa dibuka, jadi ini tuh ya bagian dari rumah yang sama gitu. Oke, asik sih. Dan ini kayaknya salah satu trik buat ngakalinya juga ya Mas ya. Karena ini kolom existing itu juga ya. Betul. Terus sininya dibikin bench saja ya. Jadi sebenarnya ini juga bisa fungsi kalau lagi ada tamu atau misalnya ada yang kirim paket atau apa yang nggak perlu masuk bisa tunggu di sebelah sini. Oke. Fungsi. Dan kalau dari atasnya si kanopinya, ini sininya tuh ada kaca ternyata. Kaca ini siasat juga sih untuk masukin cahaya biar di area carportnya tuh nggak gelap banget lah. Oh wow. Dan untuk plafonnya ternyata di sini udah ada elemen kayu. Ini kayu asli kah Mas? Kayu asli, kita pakai bengkirai. Mas. Pakai bengkirai. Dan teman-teman akan melihat hampir semua plafonnya di bawah semuanya pakai kayu bengkirai. Jadi udah kebayang ya untuk biaya bangunnya berapa. Oke, bahkan dindingnya pun semuanya pakai batu andesit ya. Betul, kami coba bawa lagi unsur material yang di luar itu dimasukin ke dalam lah. Cuman memang kalau yang di luar tadi kami pakainya batu andesit susun sirih. Cuman kalau di dalam kita pakai andesit bakar bintik karena permukaannya yang ini lebih halus, jadi lebih nggak nyimpen debu lah. Nah, sebenarnya pintu utama tuh ada di sini, cuman ini pun ternyata ada yang dibikin diagonal lagi ya Mas ya. Iya, waktu itu memang desainnya sebenarnya cuma satu pintu nih, Mas. Kemudian di tengah jalan owner mau nambah kasanya mungkin nih. Oh. Nah, cuman kan dinding normal itu 15 cm itu udah nggak pas lah untuk dua pintu. Kayaknya bagusnya ditambah, tapi kita juga bawa unsur diagonal lagi. Jadilah detail entrance ini. Yang ini begini, yang ini ke sana. Betul. Wow. Nah, sebelum kita ngelihat ke sana dan masuk, pokoknya masih panjang teman-teman. Ini menarik semua. Nah, ini area untuk ini ya Mas ya, tadi paket, terus ada apa lagi nih Mas di sini Mas? Itu ruang tunggu driver, Mas. Jadi
kalau pas lagi nunggu driver nanti akan di sini. Bisa di sini. Terus ada beberapa rak-rakan yang isinya untuk penyimpanan kebutuhan carport. Sama nanti akan ada dispenser. Dispenser. Nah, ini sebelum kita masuk lewat sini, aku pengen ngeliat yang sini dulu nih, Mas. Iya, boleh Mas. Kita lewat sini ya berarti ya. Bisa ini akses. Nah, feel-nya ternyata sedikit berbeda karena di sini lebih terang ya, Mas ya. Betul Mas. Karena memang yang sebelah itu existing dan kami udah lihat agak gelap ya, walaupun udah kita coba kasih skylight di atas. Yang carport sebelah sini kita coba buka lebih gede lah skylightnya. Oke. Plus sebenarnya kan di balik ruang ini tuh taman Mas. Oh, di belakang sini ada tamannya. Kenapa kita buka juga selain untuk cahaya masuk ke carport, sebenarnya pas nanti owner datang terus sampai di carport tuh dia kayak ada hal yang akan dinantikan di dalam nih gitu. Nah, kita kasih kisi-kisi sedikit, muncul pohonnya lah. Muncul pohonnya bisa kita lihat dari sini. Dan bahkan kuliah juga di bawahnya ada bukaan lagi ya, Mas ya. Iya, nah ini emang ya buat ngintip-ngintip dulu lah tamunya. Baru nanti pas masuk elemen surprise-nya. Nah, berarti akses dibikin ada 2 dari sana sama dari sini. Betul, carport. Oke. Jadi sebenarnya kalau owner sih ya lebih ke terserah kebutuhannya pas mau langsung dari sini atau dari sana tuh bebas aja sih Mas. Cuman memang kalau yang utama karena tembus ke ruang keluarga yang sebelah sana. Sebelah sana. Oke, nanti kita lihat di sini dari dalam. Wah, nggak kerasa nih, bentar lagi udah mau ganti tahun 2026. Biasanya tahun baru tuh ada resolusi baru. Nah, siapa tahu teman-teman yang lagi nonton di sini punya resolusi tahun baru, punya rumah baru, ya kan? Kalau kalian punya rencana beli rumah nih tahun depan, pastiin tabungannya udah siap. Dan buat yang punya tambahan income dari bisnis sampingan, pastinya tuh tabungan untuk rumahnya lebih cepat terkumpul ya. Nah, yang mau bisnis sampingan tetap jalan tanpa ribet dan gak ganggu kerjaan utama, kalian bisa coba pakai Odoo. Ini software manajemen bisnis all-in-one yang bisa bantu kelola semua kebutuhan usaha kalian. Bisa juga dipakai buat yang udah jalanin bisnis tapi masih serba manual. Bisa mulai dari yang esensial dulu kayak sales and invoicing biar orderan dan payment ke-track rapi sama accounting. Jadi tiap bulan atau tiap kuartal kalian bisa lihat uang keluar dan masuknya sehat atau enggak nih. Banyak juga loh perusahaan besar seperti Bulog, Wika, dan Ajinomoto yang udah pakai Odoo. Enaknya semua app di Odoo tuh terkoneksi satu sama lain. Kalau ada transaksi baru, quotation otomatis dibuat, stok barang terupdate, dan invoice bisa langsung dikirim ke pelanggan. Jadi semuanya lebih cepat dan minim resiko salah. Selain itu, Odoo juga fleksibel, bisa disesuaikan dengan skala usaha kalian dari bisnis kecil sampai perusahaan besar. Ketika butuh modul baru, tinggal download aja tanpa biaya tambahan. Dengan sistem yang simpel dan terintegrasi, kalian bisa fokus kembangin usaha sambil nabung untuk beli rumah biar lebih cepat. Odoo juga punya 70 plus aplikasi lainnya yang semuanya terintegrasi nih. Jadi nggak perlu langganan banyak aplikasi yang bikin budgetnya bengkak. Oh ya, nyobain Odoo tuh gratis loh, dan kalian juga bisa konsultasi langsung sama expertnya. Ada juga nih event terbesar Odoo se-Asia Pasifik namanya Odoo Days di tanggal 21 Januari nanti. Di situ kalian bisa langsung lihat demo secara live menggunakan aplikasinya, dan kalian juga bisa ketemu sama pebisnis lain untuk nambah networking. Bisa cek aja langsung linknya di deskripsi. Semoga bermanfaat dan silahkan dilanjut videonya. Monggo Mas, kita masuk Mas. Ya. Ini pasti udah dinantikan nih sama teman-teman nih. Silakan. Wih. Mas, ini pas masuk ternyata feel-nya bener-bener beda ya dari luar. Bener-bener terasa hangat sekali dan wah, terang sekali. Ini gimana ceritanya Mas? Aku kehabisan kata-kata teman-teman karena bagus banget. Area ini kami konsepnya lebih ke ruang yang bisa multifungsi lah. Jadi ruang ini tuh bakal bisa dipakai untuk olahraga, untuk beribadah, untuk kalau ada acara yang butuh kapasitas pengguna lebih besar. Oh ya, owner itu punya anak yang masih kecil gitu, jadi dia suka tuh main lari-larian. Nah, itu di bisa sini. di sini. Ruang ini pun langsung connect ke ruang keluarga. Ruang keluarga, Atau ruang TV lah gitu. Oke, dan ternyata pas juga udah di dalam sini, sejauh mata memandang juga kelihatan tanaman ya Mas ya? Iya, betul Mas. Ini di sini. Ini salah satu poin yang jangkarnya tadi ya Mas ya? Utama penataannya. Dan di sekelilingnya juga teman-teman. Wah, cakep banget. Cuman yang pengen aku tanyain,
Ini tiba-tiba ada void setinggi ini nih Mas, menghubungkan sampai lantai 3 ya? Emang karena rumah bagian sini itu 3 lantai, kalau nggak ada void lubang ini tuh kami rasa interaksinya akan mati di tiap lantainya lah. Oke. Nah, untuk bisa ngejaga interaksi vertikalnya tetap ada, kami ya kasih void inilah. Selain itu, di atas tuh juga masih ada skylight, terus itu bisa masukin cahaya dalam rumah lah. Jadi di tiap lantainya itu akan kena cahaya yang cukup optimal gitu. Jadi terang ya. Cuman ini dibikin ada kaca filmnya sehingga nggak terlalu panas juga ya Mas Betul, di dalam itu sini ya. salah satu cara untuk ngereduksi panasnya sih, jadi bisa nggak usah khawatir kalau mau pakai skylight. Terus juga aku lihat masih ada diagonal lagi, bahkan di plafonnya diagonal miring ke atas. Bagian sininya juga di kamar ya ini ya Mas ya? Ya, Dimiringin juga ke atas, begitu pula dengan skylightnya ya. Biasanya kalau bikin desain gitu, benang merahnya itu ngebawa elemen yang ada di luar itu juga dimasukin ke dalam. Jadi antara luar sama dalam tuh punya kesinambungan yang sama gitu sih Mas. Walaupun penerapannya akan beda ya, cuman masih connect nih konsep utamanya gitu. Kayak misalnya di lantai ini, Ini pakai apa Mas BTW ini Mas? pakai kuadra. Kuadra, yang slabnya gede-gede ya. Ukuran 160 kali 320. Nah, kalau pakai batu andesit terus untuk lantai, kayaknya kemarin sama owner agak kurang nyaman karena kan teksturnya kasar Terlalu ya. kasar. Nah, terus apa ya Mas? Oke, coba pakai kuadra yang slabnya gede, terus motifnya kayak batu, warnanya juga abu-abu. Kami rasa ini masih nyambung lah sama tone yang ada di luar gitu. Cakep sih, cakep. Pas sudah ada di sini ya, kerasa nyambung juga. Dan enak ya jadinya di kaki juga ya. Ini juga tadi sih jendela yang di depan ya Mas ya, juga dibikin ada kaca filmnya gelap ya. Iya. Oke, nah Mas sebelum kita ke area situ, kita ngebahas dulu di sini ada ruang apa aja karena aku lihat ada 2 ruangan ya berarti ya. Ada 2, sebenarnya ada 3 Mas. Oh 3? Ah, di sini. Di mana? Di sini. Oh, ini apa nih Mas? Ruangan apa Mas? Kalau di sini tuh sebenarnya cuman kayak panel-panel listrik aja sih Mas. Oh, boleh kita lihat Mas? Boleh. Wah. Cuman, nah. Oh, tuh cukup tebel ya ininya ya. Cuman, sebenarnya ini untuk panel listrik, terus sistem-sistem kelistrikan kayak CCTV dan lain-lain tuh di sini. Wah, kreatif. Oke, dan ini aku sebelum melanjutkan Mas, berarti untuk interior pun juga didesainkan dari Studio Doors. Kami paket interior arsitektur juga Arsitektur. sih. Arsitektur sama interior. Cuma untuk build-nya dari owner. Ada kontraktor dari owner. Oke, nah yang ini apa nih Mas? Nah, kalau ini bisa dibuka keluar, bisa ke dalam. Nah, ini tuh sebenarnya nanti fungsinya jadi gudang makanan gitu sih Mas. Oh, Jadi, oke, yang kering gitu ya. Gudang makanan kering sama mungkin beberapa yang untuk dapur juga di bawah. Jadi karena ini dekat sama ruang multifungsi sama ruang keluarga, kayaknya kalau jadi gudang makanan akan praktis nih kalau Ngambil ngambil snack, cemilan. cemilan. Wih, menarik. Nah, yang sini nih, ruangan apa nih Mas? Karena ini kalau, ini harus ditunjukin gini dulu. Ini pakai kaca teman-teman, tidak full kayu solid ya. Monggo Mas. Dulu ini tuh sebenarnya ruang dapur waktu rumah Lama. existingnya. Terus kemudian mau jadi apa ya sini. Nah, kebetulan owner itu sama anak-anaknya tuh suka koleksi sama main Lego. Nah, lumayan banyak waktu itu ceritanya. Kayaknya bagus nih jadi display. Terus kita buatin Tempatnya. Ini juga bakal bisa jadi background dari ruang TV sih Mas, dari ruang sana. Karena ada beberapa kaca nanti di sini. Oke, ini ada di ini Legonya up nih. Ini habis nih mau ikut naik, rumahnya terbang. Dan lagi-lagi ya Mas ya, ada diagonalnya gini ya. Diagonal di rak pun di plafon. Oh iya, di plafonnya juga teman-teman. Seru main ke sini. Oke, nah kalau yang di sini, ini pun aku pas ketika ngelihat salah fokusnya lagi-lagi sama plafonnya juga Mas. Karena dibikin miring-miring juga ya. Ada yang ke atas sini. Sini nih tangga tapi ya sebenarnya. Oh, jadi ada permainan ini lagi ya. Diagonal lagi ya. Nah, karena ini kan betul tadi Mas tangga existing kan. Terus ngakalinnya gimana ya secara tampilan biar nggak kelihatan itu tuh tangga banget gitulah. Nah, karena kami udah bawa diagonal di fasad terus di area multifungsi, kita tambahin ke sini. Wah,
Cakep. Dan untuk yang di sini, untuk finishing lantainya dibikinnya beda. Beda. Tidak pakai kuadra lagi yang motif batu, tapi Ini SBC Mas, motif kayu. Ya. motif kayu. Dan si meja TV-nya pun dibikin naikan dari si anak tangga ya Mas ya? Nah, sebenarnya kan untuk ruang TV ini ukurannya mungkin di sekitar 3,5 kali 4,5. Emang nggak terlalu gede. Nah, untuk ngekalin bisa jadi feelingnya lebih gede itu gimana? Nah, ini dari furniturnya nih Mas, kami bikin integrated sama bentuk tangganya. Jadi ya ini tuh kayak kelihatannya satu ruangnya sampai dinding andesit-nya, walaupun itu udah tangga ya, cuman emang nggak sengaja kami kasih sekat juga biar feel-nya lebih lega. Coba kita duduk dulu Mas. Oh iya ya, kalau duduk di sini view-nya menarik teman-teman, beda-beda. Situ kan kelihatan pintu, area luar, situ kelihatan taman, sini kelihatan dinding pintu andesit, sini taman lagi. Betul Mas. Wah, oke Mas, boleh kita lanjut ke situ? Boleh, Nah, ini kalau duduk terus aku betah nih, nggak mau pulang. Nah, ini ada satu koridor yang menarik. Sebenarnya pun ini nggak terkesan kecil karena dia nyambung ya Mas ya sama sini ya. Iya betul Mas. Koridornya sih standar 1,2 untuk sini, cuman yang bagian situ agak kecil karena ada struktur yang nggak bisa kami bongkar waktu itu. Ya udahlah, akhirnya agak kecil di bagian situ aja. Nah, kalau cerita tentang koridor ini, sebenarnya ini jadi koridor penghubung dari segi sirkulasi. Jadi dengan adanya taman tengah ini akan otomatis misahin nih ruang keluarga sama ruang makan yang di sana. Ya, kalau makanya kan di situ ya. Cuman biar nggak kepisah banget gimana, memang pasti secara visual dindingnya kita bikin kaca besar. Terus ada koridor penghubungnya. Nah, dari segi sirkulasi mungkin ini yang jadi akan banyak untuk lalu lalang lah. Ya, karena yang sebelah sini adalah area taman tengahnya ya, inner court-nya yang sebagus itu untuk landscaping-nya. Wow, kalau untuk landscaping tanamannya, ini dari Studio Doors apakah cuma menyediakan areanya aja Mas atau sekalian semuanya landscaping? Enggak, ada tim landscape lain sih. Tim landscape Cuman lain ya. secara perancangan kami udah siapin tempatnya, terus beberapa material yang coba ingin kami masukkan dari owner juga ada pengen gimana. Nah, kalau cerita tentang taman tengah ini sebenarnya owner itu punya kayak sejarah atau cerita dulu memang pernah kerjanya itu di hutan, Mas. Oh, oke. Jadi beliau ingin membawa feel hutan ke dalam rumah kah? Betul, itu sih makanya emang pengennya sebanyak mungkin tanaman bisa ditampung di sini. Terus kalau dilihat pun pemilihan tanamannya beberapa tanaman tropis ya, jadi emang dekat sama hutan tropis. Terus ada beberapa tanaman tinggi kayak liang liu, koptri sama sama beberapa ada tanaman pakis. Nah, itu kan identik sama hutan tropis kan. Terus dikombinasiin lagi sama batu-batuan di lantainya. Buat untuk pijakannya ya, kita mau ke situ tuh juga ada air terjunnya. Nah Mas, sebelum ke situ ternyata di sini kulihat juga ada kamar. Betul Mas. Gimana ceritanya ada kamar di sini nih Mas? Boleh kita sambil masuk Mas? Boleh. Nah, ini kamarnya bener-bener menarik dari segi lokasinya karena diapit kedua taman. Betul. Nah, kamar ini kan kamar utama sih sebenarnya Mas. Memang ukurannya nggak terlalu gede, kayak 3,5 kali 4 meteran aja sih. Karena memang owner nggak terlalu butuh ruang tidur yang gede, secukupnya aja. Cuman karena yang akan tidur di sini adalah owner yang tadi punya sejarah tentang taman yang di sini ya, tentang hutan dan tamannya ini. Nah, makanya posisinya kami secara layout tentukan di sini. Jadi waktu dia tidur atau lagi di kamar atau bangun tidur itu bisa langsung lihat ke taman tengah. Pun ada sedikit taman belakang di sini. Emang sampai di ruang yang skalanya kecil pun kami pengennya bisa ngoptimalin view untuk lihat ke taman gitu sih Mas. Makanya kita bikin 2 bukaan lah. Cakep banget, cakep banget. Baru kebayang aku ceritanya setelah diceritain komplit. Wah. Kalau 2 kirinya juga secara sirkulasi udara tuh jadi bisa cross gitu dari taman belakang, nanti udara dari taman tengah tuh masuk gitu.
Kalau pas mau pakai AC tinggal tutup semua ya, karena AC-nya juga diumpetin di atas plafon situ ya Mas ya. Betul. Nah, cuman ini emang cuma ada kamar tok Mas atau ada ruangan lain Mas? Ada ruang tersembunyi. Bang Somad ke situ Bang Somad. Nah, ruangan tersembunyinya. Oh, ini. Kita di baliknya ini sebenarnya ruang wardrobe sih. Boleh kita buka Mas? Boleh. Nah, ini sengaja kami pakai pintu kamuflase Wih. biar nggak kelihatan banget kalau belakangnya tuh ada ruang. Oh, ternyata sini adalah area wardrobe, walk-in closetnya ya. Oke. Nggak terlalu besar sih, cuman kemarin waktu ngitung kapasitas dari owner, mereka cukup sih segini. Cukup ya, jadi ya udah secukupnya aja, tidak harus selalu besar. Cuman Betul. aku merhatiin lagi ini sebenarnya ada yang menarik juga. Ini kan untuk yang sebelah sini juga area wardrobe lagi ya Mas ya. Iya. Cuman ada pintu nih Mas, ini kemana ini Mas? Nah, ini akan jadi kamar mandi sharing sebenarnya Mas. Oke. Ada di baliknya lah. Wow. Yang sebenarnya kamar mandi utama tapi terus jadi kamar mandi sharing nantinya. Tadi kan kita udah lewat akses yang dari kamar utama, wardrobe terus ke kamar mandi ini. Nah, sebenarnya di sebelah sana itu nanti ada pintu yang dari koridor tadi Mas. Masuk lewat sini. Sebelum kamar tidur tadi ada pintu, nah itu. Nah, ini ya. Jadi dari koridor, nih teman-teman. Dari koridor ruang TV tadi tuh bisa masuk ke sini. Betul. Nah, kenapa kamar mandi ini jadi sharing, nggak jadi kamar utama, terus untuk keluar ada kamar mandi lagi. Waktu itu, waktu ngobrol sama klien tuh kayak, butuh nggak sih kita kamar mandi banyak, karena sebenarnya nggak terlalu banyak orang luar yang datang ke rumahnya sebenarnya. Terbatas lah, jadi kayaknya cukup satu aja toh yang pakai kita ini. Jadi owner punya request yang Seperti itu? ini, ya udah kita coba aja. Dan lagi masih plafonnya masih sama ya, dimiringin gini. Cuman ini kayaknya pakai BPC ya Mas ya? Betul. Nah, kenapa nggak bengkirai lagi? Karena mungkin areanya Area lembab ya. lembab, terus kemarin sama owner agak ragu, ya udah kita pakai yang anti rayap. Anti rayap dan nanti ini. Terus ini juga masih ada sih taman ya. Betul. Jadi view-nya asik banget kalau lagi showeran di sini nih. Sini Bang Somad. Tuh, wow. Kesannya tuh walaupun ruangnya mungkin nggak terlalu luas, tapi karena dibikin buka-bukaan gini, jadi luas ya Mas ya? Oke, kita lanjut Mas. Oh iya, tadi kita kelupaan ada yang belum membahas ini loh Mas. Ini kan sebenarnya untuk kusen si jendela-jendela gede dari aluminium tapi ya. Aluminium Mas. Finishingnya seperti kayu. Cuman ada yang menariknya. Nah, dikasih ini ya Mas ya, buat anti serangga. Iya, kasa nyamuk gitu. Kasa nyamuk ya? Maksudnya, ya. Oh, berarti kalau pas lagi pengen dibuka full, ini kita tapi nggak pengen ada nyamuk masuk, tinggal dibuka gini ya. Jadi kan kadang mungkin butuhnya udara masuknya nih, cuman nggak mau ada serangganya. Ini salah satu cara. Oke, nah kalau sini adalah area makan, ruang Betul. makan. Konsepnya seperti apa nih Mas? Kalau ini sebenarnya konsepnya juga hampir kayak yang ruang multifungsi. Jadi memang ruang agak gede, ruang komunal yang terbuka lah. Nah, mungkin ini area yang paling prime kalau kami bilang ya, karena dia punya dua visual ke arah taman tengah, ke arah taman samping juga punya gitu. Oke. Jadi kurang lebih feel-nya juga dapat seluas itu seperti yang tadi. Terus juga aku baru notice ini ada yang bukaan celah ini ya, si kaca tadi ya, maksudnya dari pinggir jalan kelihatan ya. Supaya mungkin kalau dari dalam tuh nggak kayak terisolasi banget lah sama ruang luar. Nah, bolehlah kita Ngintip-ngintip dikit. Nah, aku mau lihat sini bentar. Oh, yang sininya tuh berarti Awas, dilepas ya Mas ya? Nah, ini ternyata dinding rumah utamanya tuh dilepas ya Mas ya dari perimeternya ya? Betul. Oh, Jadi emang kalau kami sih nggak pernah nyaranin untuk bangunan tuh langsung mepet sama jalan biasa. Kalau di luar tadi kita ada gap untuk tanaman sampai ke pagernya, terus dari pagar ke bangunan pun kita ada kayak gapnya lagi. Ini sih buat taman sekaligus akses servis sih Mas. Tuh teman-teman, sampai dalam sini tamannya bener-bener masih sebanyak itu tanamannya ini. Wow. Dan ini ketika melihat ke atas pun juga masih sama, plafonnya dibikin diagonal lagi dari bengkirai. Terus ternyata juga ada TV-nya ya Mas ya? Ada. Nah, sebenarnya tuh
Kalau plafon balik lagi konsep di luar diagonal di ruang multifungsi diagonal. Kami bawa juga ke sini. Jadi meskipun ini ruang terpisah sama taman, karena taman, gimana sih nyatuin dari segi material bentuk diagonal ini menerus, dan itu tuh bentuknya nggak putus gitu, nyambung dari Sama ini? dari sini diagonal terus ke sini diagonal lagi sampai sana tuh menerus kalau kita lihat gitu. Oke, dan finishingnya si kayu-kayu juga sampai sini juga ya Mas? ya? Betul. Ini ada pintu kah Mas? Ada Mas, ini kayak pintu kamuflase lagi. Oke, ini kemana nih Mas? Ini Ditarik ya? Didorong. Oh didorong, oke. Nah, itu ke dapur Mas. Jadi dapurnya emang ngumpet karena kalau owner sih sebenarnya pengennya tuh kayak kalau ruang bersih ya ruang bersih, kalau ruang kotor tuh agak kepisah lah. Berarti ini benar-benar untuk dapur kotor, terus kuliah juga ada laundry dan ini ya mesin cuci dan dryer ya. Betul, jadi satu Mas. Semua diumpetin di sini dan di belakang situ masih ada area untuk jemur ya Mas ya? Masih ada cuci jemur di belakang. Oke, nah kita lanjut Boleh Mas. ke yang ujung situ Mas. Ini rumahnya cukup besar ternyata ya. Kita muter-muter ke sana kemari. Ini apa ini Mas kalau yang di ujung sini nih Mas? Di ujung sini tuh sebenarnya ada gudang bersih, gudang untuk untuk sepatu, untuk jaket-jaket yang kalau owner mau keluar biasanya dipakai. Sama sebenarnya nanti akan ada beberapa alat golf hobi dari owner tuh Taruhnya di sini. Cuman yang aku ini Mas mau tanyain kenapa di bagian atasnya ini dipisah Mas, nggak langsung jadi dinding sampai atas? Plafon, ya. Karena tadi sih Mas, konsep menerus yang pengen kami tampilkan tuh kalau ini dinaikin pun dari yang dekat TV sini, udah keputus nih, plafonnya akan berhenti di sini. Nah, kemarin siasatnya dindingnya kayaknya pendek aja, toh ini bukan ruang private, biar plafon ini bisa menerus sampai batas bangunan di ujung sana. Wow, ini salah satu yang detail Mas. Semuanya ada ceritanya, cerita dari segi desainnya. Bahkan di pojok situ pun juga ada ini ya, bronze mirror juga ya Mas ya. Kami bikin juga warnanya bronze gitu ya Mas, karena kan tonnya udah banyak kayu. Udah nyambungin coba warna coklat, terus waktu itu owner, keren Mas, kayaknya nyambung sama kayu-kayunya nih, ya udah akhirnya kita pakai di sini. Cakep, cakep, cakep. Dan ini pintu yang keluar tadi ya? Iya, betul. Ini bisa ke carport langsung juga. Nah, ini kan kalau kita lihat sebenarnya kayak dinding kayu ya. Selain tadi untuk pintu, kamuflase ini juga bisa kami sembunyikan untuk sebenarnya ada fungsi. Jadi ada kayak buat rak-rak. Oke, jadi ada ditempatin di sini, ini buat dispensernya. Dispenser untuk rak-rakan tambahan lah. Karena mungkin owner tuh punya beberapa barang yang cukup banyak, jadi kayak pengen mengoptimalkan ruang untuk penyimpanan. Oke, kita lanjut ke lantai 2 sama Miftah dan Mas Rossi. Oke, sekarang kita gantian sama Mas Rossi ke atas. Oke, mari. Nah ini ada cerita dulu nggak Mas untuk tangganya? Ceritanya mungkin secara desain itu kita coba tampilin batu alam ya di dinding biar kerasa lebih natural. Oke. Lalu kita masuk, nah ini emang sedikit pencahayaan sih Mbak. Iya, jadi, agak gelap ya Mas di sini? Agak gelap, jadi ibarat kita masuk hutan yang rimbun gitu. Oke. Emang sengaja dibuat seperti itu gitu? Yes. Experience-nya. Oh. Tapi pas sudah sampai atas sini, tiba-tiba terang. Betul. Tiba-tiba terang karena ada skylight di atas gitu. Oke, nah ini tadi skylight yang mungkin udah dibahas dari bawah ya Mas ya. Pakai kaca film jadi emang nggak terlalu silau juga ya di dalamnya. Bisa mereduksi panas sama cahaya. Oke, nah ini lantai 2-nya juga nggak kalah unik sama lantai 1-nya. Kita kemana dulu nih? Untuk lantai 2 ini sebenarnya kita bisa bagi jadi 2 area, area luar sama area dalam. Oke. Mungkin dari area luar dulu. Oke, yuk kita keluar. Ini pakai pintunya pintu kaca juga ya Mas, kayak yang Pintu kaca, betul. Dan ada kasanya juga ya? Oke. Memang kita pakai pintu kaca biar bisa pandangannya ke area luar.
Wow, ini nih yang udah di-mention dari awal kalau ada lapangan basketnya. Ya kebetulan anak dari owner itu kan suka main basket ya. Jadi waktu pertama kali datang ke kami, lapangan basket ini jadi satu fitur utama yang diminta. Gitu. Oke, dan seperti apa nih Mas ngedesainnya kok jadi seperti ini? Ini aku ngeliatnya juga bukan lapangan basket biasa loh. Jadi untuk konsepnya sebenarnya menselaraskan dengan fasad ya, kita pakai bentuk-bentuk diagonal di dinding, kemudian di lantai, di pathway ini. Oke. Bisa kita lihat ada garis-garis Oh, diagonal. ini ya? Yes, garis-garis diagonal gitu. Kemudian untuk ini kan bangunan ruang gudang, jadi ada satu masa yang memang kita desain. Dan dia miring diagonal. juga ya? Betul. Oke, dan bahkan di sini juga diagonal juga. Yes, diagonal. Kemudian kita kasih planter supaya menciptakan suasana yang alami gitu. Dan tetap nyambung sama yang bagian bawah tadi ya, kan Betul. karena banyak tamannya, jadi di sini dibawa juga tamannya gitu ya Mas ya. betul. Tapi kalau dilihat dari sini nih Mas, ini nih perpaduan materialnya menurutku cukup unik. Sebelum kita bahas lapangan basketnya ya, dari atas nih Mas sampai bawah cukup unik nih. Oke, Mungkin bisa diceritain. Ini kan sebenarnya nyambung ya untuk yang bagian tengah. Untuk bagian tengah kan nyambung. Jadi kita paling atas itu ada material batu alam susun sirih gitu. Oke. Kemudian di tengah itu ada bata custom yang kita susun zigzag karena memang konsep kita konsep besarnya adalah bentuk-bentuk yang diagonal, kita juga di detailnya kita susun zigzag kita. Biar menyatu gitu ya Ya, Mas ya betul. secara desainnya. Dan di bawahnya ini Ada bata tempel. bata warna. tempel. Jadi perpaduannya menarik banget ya Mas ya. Betul. Sama sampai di bagian lantainya juga. Lantainya juga kita pakai warna krem. Mm-mm. Itu supaya ini kan udah warna-warna earth tone ya. Iya, Kita coba agak gelap gitu ya kalau yang di sini. Makanya lantainya dibuat terang seperti itu. kita Oke. supaya jadi aksen juga ada warna-warna coklat di benchnya gitu. Tapi ini asik banget loh dikasih kayak gini. Kayak amphitheater gitu ya. Iya betul. Ini emang di desain berundak kan orientasinya ke lapangan basket, jadi untuk visualnya lebih lega gitu ke area basketnya. Oke, kita sekarang masuk ke lapangan basketnya. Bolanya mana Mas? Bolanya di dalam, Mbak. Aduh, tapi aku ini salah kostum kayaknya. Oke, ini ceritanya kayak gimana Mas lapangan basketnya dalam mendesain sebuah lapangan basket? Iya. Itu hal-hal apa aja sih yang harus diperhatikan? Yang pertama mungkin luasnya ya. Luasnya Oke. kita sesuaikan. Ini 5x7 Oke. dengan jarak ketinggian ring basket itu di 3 meter. Kemudian tinggi atapnya itu di 5 meter. Terus yang paling tinggi ini kan bentuk dasarnya kubus, memang kubus. Lalu kita iris jadi bentuk seperti bentuk poligon. Nah, untuk yang paling tinggi itu 7 meter. Sekitar 7 meter. Gitu. Dan ini tuh yang kelihatan dari depan tadi ya? Ya betul. Yang Kalau dari depan kan seperti tertutup gitu ya Mas ya. Ternyata dalamnya yang lapangan kelihatan dari basket. depan ini menyambung Iya. gitu. Dari depan juga kelihatan kan ada kayak seperti lubang di bagian fasad. Ternyata ini Nah, lubangnya. iya betul. Ada tanaman sebagai aksen di fasadnya. Wah ini keren banget sih lapangan basketnya. Dan kalau lapangan basket kan emang harus dikasih ini juga ya Mas, apa sih istilahnya nih biar bolanya keluar gitu kan? Iya, pelingkup sih mungkin Pelingkup ya. Biar Oke. Tapi kalau untuk warnanya ini emang sengaja di coklat-coklat gini ya Mas ya, yang tadi kayak Iya. Mas Rossi bilang earth tone itu ya. Betul, menyesuaikan. Oke. Dindingnya juga unik nih, dibikin miring kayak diiris gitu dan betul. dibedakan. Ya biar nggak bosen aja sih kalau misalkan Oke. ini full batu alam gitu, kayak Iya sih. nampaknya terlalu apa ya namanya? Masif banget gitu terlalu ya. masif gitu. terlalu Karena mendekat. semuanya tadi kita udah lihat banyak banget unsur batu alamnya ya di dalam betul. rumah. Oke. Nah, ini di sini juga ada yang cukup unik nih Mas Rossi. Nah, kemudian ada fitur ini Apa ada ini Mas? bench. Oke. Jadi secara vertikal bisa terhubung antara lantai 1 dan lantai 2. Jadi walaupun kita di atas, kita juga dapat view kolam dan taman ini gitu ya Mas betul, ya. sebagai view. Karena ini emang senternya juga sih ya. Nah ini berarti tuh bisa ditutup full gitu ya Mas? Ininya? Bisa. Oh, oke. Bisa, ini Jadi bisa disesuaikan ditutup aja full. ya. Mungkin kalau lagi main ditutup ya. Betul. Biar kalau- bolanya nggak ke bawah gitu. Nah kalau bagian bawahnya ini Mas ada spek khusus nggak sih kalau misalnya buat lapangan basket? Kalau ini pakai rubber tiles ya, kita pakai yang teksturnya kasar gitu. Oh, Jadi nanti iya. misalkan hujan Nggak licin nggak gitu ya. licin. Jadi walaupun habis hujan tetap bisa main basket. Yes. Nggak usah nunggu kering. Oke. Kemudian ini kenapa di lantai 2? Salah satu pertimbangannya adalah yang pertama karena di lantai 1 tadi kan udah ada fitur utama hutan buatan ya. Jadi untuk lantai 2 ini memang dimaksimalkan courthouse. Jadi kita bagi untuk fiturnya. Jadi berbeda tiap lantainya gitu ya. betul.
Oke, wah asik sih di sini beramaian sama teman-teman. Kemudian ini sebenarnya nggak mepet ke dinding Oh iya. ini. Jadi memang kita tetap harus ada jarak supaya area bagian bawah tersinari matahari gitu. Iya, kalau misalnya kita lihat di sini ada bagian yang emang sengaja dibuka, tapi ini ada juga yang ditutup ya Mas ya. Yes, betul. Karena ini area servis kan, area cuci gitu. Nah, aku mau lihat di balik ini nih. Di balik Ada itu, gudang ya tadi ya Mas Rossi betul, bilang ada ya. gudang. Ke situ teman-teman. Karena aku tadi udah ngeliat ada pintunya. Betul. Walaupun kamuflase tapi kelihatan sih karena ada handle-nya. Ini tadi kelewatan mungkin karena kamuflase ya. Oke. Jadi ini memang didesain kamuflase. Kalau dari arah dalam rumah emang nggak terlalu kelihatan. Jadi ternyata di sini ada gudang. Gudang. Gudangnya juga rapi banget loh. Secara luasan ini di sekitar 10 meter persegi. Oke. Nah ini kabinet-kabinet ini sebenarnya dari rumah existing yang kita modifikasi sesuai bentuk ruangannya kita. Dimanfaatin lagi buat di sini. Betul, betul. Dan ada pencahayaannya juga ya itu ya gudangnya ya. Iya, Jadi nggak harus tertutup. biar nggak terlalu Nggak lembab juga ya betul, Mas. nggak lembab. Oke, kita lanjut ke bagian dalam. Nah, ini kalau tadi kan kita dari tangga kita ke kiri, ini kita ke kanan. Ke kanan. Tapi ini unik juga loh. Dia dibikin lemari ya Mas ya? di Dibikin sini ya. lemari buku ya karena anak-anak kan suka baca buku gitu. Dibikin lemari. Selain buat keamanannya, sekalian dibikin lemari juga ya. Jadi multifungsi. Karena banget. terkoneksi juga sama ruang ini, Mbak. Oke, ini kalau ini ruang apa? santai. Nah ini juga yang aku langsung salah fokus sama ini Mas. Akuariumnya bagus banget. Ini Nah, memang ini- berarti kesukaan ownernya. Betul. Request. Ini salah satu hobi dari owner. Tapi ini yang ngerjain dari Studio Doors juga? Atau Kalau beda? ini sebenarnya udah ada koleksi dari owner. Udah ada. Oh, jadi kalian tinggal menyiapkan tempatnya ya? Yes, betul. Ditaruhnya di mana? Ini akuarium air asin ya. Jadi untuk Nemo. sudut santai ini kita dilengkapi sofa gitu. Sofa yang mungkin agak susah gitu ya, maksudnya berat gitu. Cuman kita dilengkapin sama yang lebih ringan karena sesekali emang owner suka lihat akuariumnya dari dekat, bisa digeser gini. Oh, Kemudian mungkin sambil baca, sambil duduk di sini gitu ya, sambil ngelihat ke arah ngeliat sini. gitu. Wah, iya sih. Ini bagus banget Betul. detailnya. Nah, ini di sini ada bukaan juga, jendela yang bisa dibuka ya Mas ya? Ya, untuk sirkulasi cahaya dan udara. Oke. Nah, sebelah sini nih Mas, kita lihat dulu dari agak jauh. Ini cukup unik. Aku juga kayaknya pintunya sengaja kayak di kamuflase juga disamar-samarin. Kalau bagian sini tuh ada berapa ruang sih Mas? Emang ada ruang apa aja? Sebenarnya ada 3 ruang yang saling terhubung. Oke. Mungkin kita mulai dari pintu yang Boleh. paling kiri. Aku mengikuti Mas Rossi aja. Dari mana nih? Ini ruangan untuk Wow. ruang pakaian. Oke, ini walk-in closet ya. Berarti ini kamar tidur sebenarnya. Awalnya yang untuk kamar yang bagian atas, ini awalnya adalah kamar tidur utama. Oke. Jadi memang ini dulunya memang dari dulu ruang pakaian. Oke. Cuman untuk desain kami redesain menggunakan warna-warna yang earth tone tadi. Dan lebih gelap ya di sini ya. lebih gelap. Dan semuanya di sini apa namanya lemarinya floor to ceiling semua sampai atas full. Biar jadi centralized lah. Oke, terus habis itu nyambung kemana nih Mas? Bisa nyambung ke situ ya? Nyambung ke Dipakainya sliding door. sliding door karena cukup kecil ya Oke. space-nya. Ini untuk kabinet-kabinet storage. Oh, perlengkapan buat penyimpanan ya. Dan ini buat handuk ya Mas Untuk ya? handuk. Di sini. Dan di sebelah sini tuh ada pintu lagi. Pintu Ya. yang tadi kita bisa juga nembus dari luar nih. Ya. Tuh, jadi untuk masuk ke kamar mandi nggak harus dari wardrobe. Jadi Oke. bisa disebut sharing mungkin ya. Gitu. Nah, kalau untuk kamar mandinya sendiri ini konsepnya seperti apa nih? Warnanya juga masih konsisten ya Mas ya kalau aku konsisten lihat? earth tone ya, pakai warna abu, krem gitu. Kita kasih cermin yang bronze supaya itu kan kesan mewahnya nggak Nggak hilang tetap ya, ada. tetap ada ya. Terus di situ juga ada jendela. Betul. Dan ini ceilingnya juga cakep banget lagi di sekelilingnya ada ambience light-nya ya Mas ya, diturunin gitu ya. Betul. Terus ada ambience light-nya. Terus di sini juga udah disiapin buat tempat naruh-naruhnya juga sebenarnya ya perintilannya. Kita pakai warna hitam supaya ada aksen gitu. Oke, dan ini terpisah juga sih area basah dan keringnya ya. Yes, betul. Oke. Terus ini lanjut kemana lagi Mas? Lanjut ke area kamar.
area kamarnya berarti di sisi sana. Sisi sana. Oke. Oh ya, tadi lupa jelasin ya. Ini kita pakai kaca motif juga yang nggak ngeband. Saya sampai rak ini. Jadi nyambung ya ke situ ya. Terus kalau misalnya kita ngelihat dari sini ke bawah juga masih bisa berkomunikasi ya Mas sama yang ada Yes, di masih bawah. terkonek sama area terbuka, area living di bawah. Sebenarnya menarik juga ini sih. Ini kan bagian kamar tidur, tapi dibikin miring di sisi jendela-jendelanya ini Mas. Betul. Seperti apa nih Mas ceritanya? Ya, sebenarnya ini kan area renovasi ya. Ini sudah ada sebenarnya bangunan yang existing gitu. Cuman kita meresponnya jangan tetap ada mempertahankan Dipertahankan aja ya. unsur-unsur Oke. diagonalnya tadi. Siap. Ini kita boleh lanjut ke kamarnya, tapi berarti tadi kamarnya ini pintunya mana? Yang pintunya yang sini. Pintunya banyak ya. Ups, ini. Berarti ini kamar tidur utamanya. Iya, dulunya. Kalau sekarang udah Kalau berubah. sekarang jadi kamar anak. Cuman kan bednya lebih besar kan. Wow. Nah, ini fungsinya memang sesekali ada waktu untuk tidur bareng sekeluarga gitu. Karena di sini emang ukurannya juga ini. Oh, sebenarnya ini ada dua ya. Ada 2 bed. Cuman digabung jadi satu, ditaruh di sini. Tuh. Warnanya juga masih hijau-hijau ya Mas. Karena biar menyatu dengan alam juga. Yes, betul. Untuk ranjangnya juga kita tetap mempertahankan bentuk-bentuk yang diagonal. Kemudian ada aksen juga warna hijau di headbednya. Itu kulit sintetis. Jadi ini kan kamar anak ya. Jadi ada kesan lebih luasnya, kita kasih round-round di headbednya itu. Bentuk-bentuk sudutnya lebih rounded gitu. Oke, nah kalau ini berarti jendelanya itu jendela mati semua atau bisa dibuka sih Mas? Mati semua ya? Iya, itu mati semua. Oh, oke. Gitu. Dan kalau dari sisi depan sini, ini bisa dibuka ya Mas? Betul, ini kan seperti railing ya, biar anak yang nggak bisa keluar gitu. Oke, Yang tapi ini bisa dibuka juga ya? Bisa ternyata? dibuka ke depan, cuman ini jadi mati. Dan ini Bisa dipakein yang model sliding juga. Sliding gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat detail-detail dari bata ini ya, susunan batanya. Kita coba pakai bentuk-bentuk susunan yang zigzag gitu, diagonal-diagonal. Oke, kita lanjut ke ruangan sebelah. Kamarnya terang banget sih, jendelanya gede banget. Nah, kalau ini kamar tidur juga berarti? Ini kamar tidur juga, kamar tidur anak yang kedua. Oh, beda ini ya, beda vibes ya, beda warna ya Mas kalau di sini. Cuman untuk tone-nya tetap sama, pakai earth tone gitu, warna-warna coklat. Kemudian ada aksen di headbednya. Tapi ini kamarnya sedikit lebih kecil ya Mas ya daripada yang sebelah tadi. Betul, betul. Ukurannya berapa ini Mas? Kalau ini kurang lebih di 3x3 ya. 3x3 ya. Oke, cukup kompak ya. Cukup compact. Tapi lucu banget desainnya. Jadi kasurnya di sini, ini lemari apa Mas? Lemari pakaian atau Itu macam-macam sih, Mbak. oh, multifungsi Sebenarnya aja multifungsi, ya? Sampai atas ya ini Sampai ya? atas. Dan tetap harus ada jendelanya, sirkulasinya. Betul, jendela pokoknya. sama balkon yang isinya tanaman. Pokoknya isinya semuanya tanaman nih di sini, full. Oke, lanjut kemana lagi nih, Mas Rosi? Lanjut ke lantai 3. 3. Kalau di lantai 3 berarti isinya apa aja Mas Rosi? Lantai 3 itu ada ruang kerja dan taman. Ruang santai gitu. Kalau ruang kerja kita tetap mempertahankan existing. Cuman kita mengganti dengan lantainya pakai vinil. Kayak vinil ya? Vinil untuk cara pemasangannya herringbone gitu. Iya, jadi biar nggak bosan juga ya Mas ya? Nggak bosan sama konsep diagonalnya tetap ada gitu. Benar, tetap sampai lantai 3 ternyata. betul. Nah, ini nih yang menarik. Ayo Mas, kita keluar. Boleh. Di bagian luar ini apa Mas? Di bagian luar ini ada ruang santai. Tapi ada bathtubnya juga di sini. Iya, karena kan punya anak kecil kan, jadi bisa main bareng, bisa main air bareng gitu. Oke. Dan pas di sini lagi-lagi ada ruang terbuka. Ini anginnya banyak banget karena ini udah bagian paling atas ya Mas ya. Betul. Dari rumah ini. Dan sebelum ke sana, aku ngeliat dari sisi ini nih menarik juga loh. Jadi ini batu-batuan. Ini juga udah dikasih akses ya Mas ya? Iya, ini Ke atas. akses. Betul. Buat maintenance-nya ya? Iya. Oh, oke. Ternyata ke arah sini juga masih luas loh. Kalau di sini ya udah buat area bersantai aja gitu ya Mas Ya, ya? area bersantai aja sih Mbak. Pakai pot-potan yang mungkin lebih fleksibel ya. Kalau misalkan secara penataan bosan nanti bisa dirubah gitu. Bisa digeser-geser. Bisa digeser-geser. Kemudian di pathway-nya juga kita kasih
bentuk yang diagonal juga. Oh garis iya gitu, loh. untuk bener. mempertegas arah sirkulasinya kita. Jadi jalannya dari sana terus ke sini gitu ya Mas ya. Betul. Nah kalau dari atas ini kita melihat apa Mas? Melihat atap tetangga ya? Atap tetangga sama area basket mungkin. Wow. Oke. Oke, kita akhirnya udah sampai di closing nih, Mas, di ujung acara ya. Biasanya teman-teman kan pengen tahu budgetnya nih. Mas Doni apa Mas Rosi nih yang mau menyampaikan budgetnya? Saya paling Oke, ya. boleh. Kalau untuk pembangunannya sendiri tuh di sekitar 7 sampai 8 juta per meter persegi lah, Mbak. Oke, Gitu. itu belum include sama interior. Belum furnitur sama landscape-nya. Landscape-nya ini nggak mungkin lah, udah include segitu. Kalian buat taman kecil aja mahal ya, apalagi segini ya Mas ya. Oke. Iya, Kalau iya. untuk lama proses pembangunannya, Mas? Untuk proses sih kurang lebih di 1,5 tahun tuh, Mbak. 1,5 tahun. Emang mungkin sedikit agak lama karena kan kita banyak ini ya pasang batu kecil-kecil. Nah, Detailnya itu. Nah, kalau tantangannya sendiri dalam mengerjakan rumah ini apa sih? Mungkin Mas Rosi bisa dijawab, Mas. Nah, Oke, kan karena kalau aku lihat kan ini rumahnya cukup detail ya Mas. Tantangannya sendiri apa sih? Sebenarnya di awal nih kan udah ada bangunan existing ya. Ya tantangannya gimana kita coba ngeblendin aja sih sebenarnya. kami cukup senang untuk Hasilnya. hasilnya gitu. Owner pun kemarin juga cuma cerita, wah oke nih Mas, kualitas ruangnya sesuai, terus terutama kayak batu sama kayu ini material yang jadi kesukaan dari owner sih. Iya, dan mendominasi di rumah ini ya. Betul. Oke, mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang tertarik buat ngebangun rumah bareng Studio Doors, bisa kontak kemana? Mungkin Mas Rosi nih. Nah, Boleh kontak kami di Instagram di @studiodoors__ atau di website kami di studio-doors.id kita. oke, itu teman-teman bisa dikontak aja. Nanti ketemu Mas Doni atau Mas Rosi. Terima kasih banyak udah kolaborasi sama kita. Sama-sama Mbak. Insya Allah ini menginspirasi sih buat yang nonton karena rumahnya Semoga ya. benar-benar keren banget, karyanya sukses terus buat semua project-projectnya juga. Semoga nanti bisa ketemu lagi di project lainnya. Terima kasih juga Makasih, teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa juga follow Instagram kita Wicakson Miftah Inspira Homes, dan TikTok kita Wicak Miftah dan Inspira Homes. Oh ya, buat kalian yang lagi cari rumah bisa juga intip di klikin.id. Oke, thank you, dadah. Ya. Ntar, ada penunggunya. Lu mau naik dulu nggak? Dilepas ya Mas ya? Lu bisa lewat sini nggak? Sini dulu.